Tetapi ada satu rangkaian kata yang ketika aku katakan hanya aku yang tahu, maka seindah dan sekuat apapun kamu memahami bahasa Arab itu, kamu tidak akan pernah sanggup mengetahui makna isi kandungan ayat tersebut. 1400 tahun itu sudah diuraikan oleh Al-Quranul Karim, dan tak ada satu manusia pun yang mampu kemudian untuk menggagalkan itu. Berbeda. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Karena Yesus itu Tuhan. Dalil mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan, Theos. Tapi dalilnya Yesus dilihat, dan Yesus itu Tuhan. Ini gugur. Maka ini menjawab pertanyaan, apakah ini firman Tuhan? Bukan. Karena kalau ini firman Tuhan, ini mustahil bisa terjawab. Ketika Al-Quran mengatakan tak ada orang yang paham tentang ayat-ayat mutasyabihat kecuali aku, maka itu terimplementasi dalam kehidupan keislaman dan bahkan seluruh umat manusia. Tidak ada yang bisa tahu tentang ayat tersebut, tidak ada yang bisa ngerti, tidak ada yang bisa paham. Itu tantangan. Membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah ucapan, kalimat, kalam dari yang maha pencipta, yang maha berkuasa. Di atasnya tak ada ilmu lagi selain daripada dia sendiri sang pemilik ilmu. Sedangkan kalau di Bible, ini cuma satu contoh. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Lah, Yesus bukan Tuhan rupanya. Tuhan kan? Tapi dilihat, dipelototin, dilirik, diintip, bahkan dibunuh kan? Itu satu. Yang kedua, dikatakan begini, dalam Yesaya 43 nomor 10 misalnya. Engkaulah saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Lah, yang dibentuk menjadi daging itu siapa? Tuhan. Gagal lagi. Yesaya 32 nomor 39, akulah yang maha hidup, akulah yang maha mematikan. Terus yang mati di tiang salib itu siapa? Tuhan rupanya kan. Berarti gagal lagi. Belum lagi ketika dikatakan dalam Bilangan 29 nomor 19, aku bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus yang Tuhan itu manusia, anak manusia. Gagal lagi. Belum lagi ketika Yesus mengatakan tak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain daripada aku. Rupa-rupanya dalam 2 raja-raja, Elia lebih dulu naik ke surga. Gagal lagi. Gimana ceritanya tuh? Kalau Tuhan pelin-pelan seperti ini, hanya ada 2 perkara. Dia bukan Tuhan yang benar, atau saudara-saudara Kristen ini yang tidak pernah mendalami Bible secara utuh. Nah, ini sebagai pembuka dari saya, bahwa ketika Tuhan yang benar berbicara A, maka itu harus kita buktikan. Sederhana untuk membuktikan Al-Quran itu kalam Allah pencipta langit dan bumi, itu bukan. Ketika ditantang kemudian orang-orang, tak ada yang bisa paham, hanya aku. Maka silakan tunjukkan manusia di muka bumi ini yang bisa kemudian membongkar apa yang kemudian Allah tantang tersebut. 1400 tahun Al-Quran tidak pernah goyah. Sedangkan satu ayat 1 Yohanes 1:18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak tunggal Tuhan yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Faktanya Yakub bergumul dengan siapa? Tuhan. Berarti yang dilihat Yakub ini Tuhan kan? Iya. Dilihat gak? Lihat. Bergumul loh dia. Bergulat. Jadi dalil ini benar gak? Salah. Ya, sekira begitu saudara. Silakan. Bang Sema katakan, ya tidak bisa melihat Tuhan. Nah justru Yesus memperkenalkan dirinya tidak bisa kenal Tuhan. Barang siapa aku, dia sudah melihat Bapa. Karena justru oleh Yesus hadir di dunia, supaya manusia di dunia tahu siapa Bapa, siapa Yesus. Jadi Yesus perkenalkan seperti apa Bapa. Jadi kita kenal Yesus, kita kenal Bapa dari firman-Nya. Dari apa yang disampaikan oleh Yesus, setiap firman yang disampaikan oleh Yesus adalah menggambarkan tabiat Bapa berkasih yang maha pengampun.
diri selamat. Yesus adalah penebus. Yesaya 4 buatkan. Yesus Tuhan berdasarkan Yesaya 43, ya. Itu aja dulu. Silakan Bang Suma. Oke, baik, saudara. Jadi gini, saya bukannya mau mengajari di sini teman-teman sekalian, enggak. Cuman Al-Quran tidak melarang kita mempelajari tentang kitab, mempelajari tentang buku, tentang majalah, tentang surat kabar, tentang buku apapun itu. Kita diperintahkan Allah untuk menelaah. Iqra. Jadi kita dipinta oleh Allah untuk berfikir. Nah, ketika saudara-saudara kita, saudara Kristen ini, diberikan kemudian sebuah kitab yang bernama kitab Perjanjian Baru. Lalu kemudian saudara Kristen kita memaknai buku terjemahan ini, kitab mereka ini dengan konsep yang sudah ditetapkan lebih dulu. Yesus adalah Tuhan. Meskipun nanti akan bertentangan dengan kitab itu sendiri, maka diupayakan supaya tidak bertentangan meskipun tetap aja kecolongan. Contoh, data sederhana yang tadi yang kita urai. Makanya Al-Quran itu selalu menekankan untuk berfikir. Data yang saya sajikan tadi, 1 Yohanes 1 nomor 18 dalam bahasa Yunaninya menyatakan di situ artinya exegoimai. Exegoimai itu artinya Yesus memiliki tugas untuk menguraikan, untuk menjelaskan hakikat daripada Sang Tuhan yang tak pernah terlihat tersebut. Nah, ini yang perlu dipahami oleh teman-teman, khususnya saudara Kristen yang masih tahap belajar Bible. Di Yohanes 1:18 itu bukan berarti Yesus itu Tuhan, enggak. Ketika dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak tunggal Tuhan yang ada di pangkuan Tuhan, dialah Yesus yang kemudian menyatakan. Artinya menyatakan di sini harus kembali ke original teksnya. Yesus ini datang untuk menjelaskan, untuk menguraikan, untuk memperkenalkan, untuk kemudian mengajarkan Bapa atau Tuhan yang tak terlihat itu seperti apa adanya. Makanya ketika saudara kita Kristen menganggap bahwa Yesus dalam dalil ini adalah Tuhan, maka coba kita lihat di dalam Yohanes 7 nomor 28-29. Yesus berkata begini, memang kamu mengenal aku. Ini kata Yesus nih, memang kamu mengenal aku dan kamu tahu dari mana aku berasal. Tetapi kamu tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Kamu tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Nah, jadi sekali lagi saya ulang ya, saya ulang. Yesus berkata nih kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, Yohanes 7:28, kalian memang mengenal aku. Ya iya pastilah, kamu anak Maria, anak Yusuf, kamu manusia sama seperti kami. Tetapi kalian tidak mengenal siapa yang mengutus aku. Nah tuh, Yesus menjawab bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak dikenal, sementara Yesus adalah orang yang dikenali. Jadi Yesus sedang mengatakan kepada murid-muridnya, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana aku berasal. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Jadi antara Tuhannya Yesus dengan Yesus itu adalah berbeda. Berbeda. Kenapa? Yesus menjawab, kamu mengenal aku. Ya, tapi kalian tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Jadi Yesus ini bukan Tuhan. Yesus ini adalah utusan Tuhan. Yesus sudah dikenali oleh muridnya. Yesus dikenal oleh muridnya. Muridnya mengenal Yesus. Tetapi sang murid tidak mengenal hakikat pencipta yang telah mengutus Yesusnya. Jadi ini adalah dua hakikat yang berbeda. Namun Kristen sekali lagi lahir dengan konsep doktrin Yesus itu Tuhan.
maka seluruh upaya akan digerakkan untuk menganggap Yesus ini Tuhan itu sendiri. Nah, inilah ya yang harus kemudian diluruskan, sehingga Al-Quran mengajak orang-orang Kristen itu untuk berpikir. Kita diajari untuk berpikir. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, jadi Yohanes 1:18 yang anda yang sanggah tadi, tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan. Betul, Yesus datang untuk menjelaskan Tuhan itu seperti apa. Nah, seperti itu saudara, silakan. Dubbing mungkin pakai headset dari dubbing. Silakan Bang Christian Solder mungkin. Masuk. Iya, tadi si Chris itu mungkin dubbing. Ya, sederhana saja saya mau jawab si Bang Suma ini. Saya ikuti saja apa yang dia bilang, bahwa diberi akal untuk berpikir, menganalisa. Jadi ayat-ayat semua itu bukan cuma dibaca langsung ditembak, dibaca ditembak. Harus berpikir dan menganalisa. Jadi begitu. Nah, saya yakin bahwa kalau apa yang dibilang oleh teman-teman kalian ini itu kedengarannya langsung tembak aja. Jadi A ya A, B ya B, tidak menganalisa, itu kan bertentangan dengan apa yang dikatakan Bang Suma. Jadi teman-teman lain itu kalau menyampaikan, tolong dipakai analisanya. Jangan cuma, oh ini memang tertulis begitu, ya udah begitu. Harus dianalisa, harus dilihat konteksnya. Kemudian jangan dikait-kaitkan misalnya konteks pada zaman apa, ya dimundur 1000 tahun, dipakai untuk 1000 tahun kemudian. Nah itu tentu juga akan salah. Jadi itu namanya tidak menggunakan akal, tidak menggunakan pikiran, tidak menggunakan analisa, sama seperti yang dikatakan Bang Suma. Nah, jadi kalau membaca sesuatu, apapun itu, dilihatlah konteksnya apa. Kemudian jangan juga cuma mengambil sebagian-sebagian. Saya rasa kalau kita memahami, pahamilah secara keseluruhan. Jangan mengambil sebagian-sebagian. Gitu, sehingga bisa jelas. Kayak misalnya saya kasih contoh. Orang mengandalkan Yohanes 17 ayat 3. Tidak dibacanya ayat sebelumnya, ayat 1 dan 2 yang begitu menggetarkan dan membuat orang semua gemetar. Ayat 1 dan 2-nya. Cuma dibilang ayat 3. Ayat 3 pun cuma dibaca bagian A-nya saja. Bagian selanjutnya diabaikan. Nah, itu nggak boleh begitu. Baru dianalisa juga. Nah, kemudian yang terakhir. Kalau semua yang dibilang itu memang sedemikian itu, itulah yang dibilang kebodohan bagi orang, tetapi bagi kita adalah kemuliaan bagi Kristus. Karena begini, kalau semua dianggap itu salah atau bertentangan atau gugur atau batal, saya rasa pemuka-pemuka agama di dunia ini itu mereka bukan orang-orang yang bodoh, bukan orang yang tidak punya pikiran, yang tidak punya akal, tidak punya analisa. Mereka itu punya. Dan kalaupun demikian pasti ya sudah banyak perubahan-perubahan. Tetapi karena apa yang kita yakini, bukan saja kita cuma secara akal, pikiran, analisa saja, tapi kita juga mengalami dan mendapatkan pencerahan dan jismasiah. Jadi semua itu dan dinyatakan oleh roh. Dan kalau ada roh juga, itu tidak semua juga hanya roh sembarangan. Karena Alkitab dikatakan kamu harus menguji setiap roh. Nah, jadi itu. Jadi kalau saya rasa sih, ya biarkan saja. Kalau saya mau mengkristenkan orang, marilah saya pakai
apa ajaran Kristen. Kalau saya mau Islamkan orang, marilah pakai ajaran Islam. Karena begini kan nanti ada di sana Umar ini bilang begini, Umar ini bilang begini. Tetap masih akan bertahan ya. Tunggu saja pembuktiannya kalau begitu. Dan lihat saja buahnya. Karena kalau saya agama itu melaksanakan ajaran agama itu dilihat dari buahnya. Seberapa besar, seberapa nyata buah yang kita berikan. Dalam hal ini kalau kami itu bagaimana kami mengasihi Allah dengan beribadah kepadanya dan mengasihi sesama manusia. Dan itu tunjukkan saja dalam kehidupan sehari-hari. Sambil kita menunggu apa yang nyata di kehidupan kita selanjutnya. Setelah kita mati atau pada hari penghakiman nanti. Kalau saya setuju aja. Baik, teman-teman, mohon izin saya tanggapi ya. Sabar Bang. Sekali lagi saya katakan bahwa saudara Kristen memang dari lahir didoktrin di dogma Yesus Tuhan, Kristus itu Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Sehingga apapun yang tertulis di Bible, jangankan kemudian bahwa dia itu manusia, Yesus mati saja tetap aja Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena doktrin, karena dogma. Asik. Ada keasikan di situ. Jadi jangankan dia manusia, mati aja dia tetap Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena doktrin, dogma. Nah, ini tanda bahwa untuk menjadi Kristen itu akal tidak boleh dibawa serta. Yang dibawa hanya kepercayaan, keyakinan saja. Kalau akal yang dibawa selesai, tidak akan mungkin. Contoh misalnya nih, kalau kita belajar seperti yang saudara sampaikan tadi, saudara Christian sampaikan bahwa jangan hanya mengambil satu ayat, satu dalih di dalam Yohanes 17. Jangan bawa dalih, satu data pun jangan. Kalau sudah percaya, sudah terdoktrin, dalil, tanpa itu pun orang Kristen bisa menyembah Yesus. Karena percuma. Sedangkan kalau kita mengambil data Yohanes 17 nih, kalau menggunakan akal nih, ini akal. Ini akal yang mencerna, bukan iman, ini akal. Kita lihat dalam Yohanes 17 nomor 1. Kalau akal berarti mengajak kita untuk belajar, mengkaji, menelaah. Kalau dalam Islam mentadabburi, mengupas tuntas, dan kita berkalam. Apa itu kalam? Kalam itu dalam ilmu kalam disebut teknik atau cara berpikir sampai ke akar-akarnya. Nah, kalau kita berpikir sampai ke akar-akarnya, berarti hasilnya nanti itu manifestasinya adalah ilmu, pengetahuan. Yohanes 17 nomor 1 dalam bahasa Yunani jelas terang di sana dikatakan epairo. Epairo itu artinya keadaan manusia yang sedang menengadahkan tangan ke langit. Itu ngapain? Berdoa. Coba kita colek akal sehat kita. Di mana akal bisa menerima ada Tuhan berdoa kepada Tuhan? Gak ada kan? Gak bisa. Jadi ketika kita ingin diajak, mari kita berselancar ke Yohanes 17 yang satu dalih. Baca seluruhnya. Maka yang bisa kemudian menerima Yesus Tuhan berdasarkan Yohanes 17 hanya orang yang mengandalkan doktrin dan dogma saja dan meninggalkan akal. Uraian Yohanes 17 dari data 1 sampai nomor 26, Yesus mencerminkan dirinya sebagai seorang muslim yang taat. Bagaimana dia berdoa, bagaimana dia memohon, bagaimana dia mensandarkan secara sadar kalau dia adalah makhluk, kalau dia adalah manusia yang diutus oleh Sang Pencipta, memberikan contoh hidup sebagai seorang muslim yang taat, menyembahnya kepada yang mengutusnya. Jadi Yesus tidak sedang acting, Yesus tidak sedang berpura-pura, Yesus 100% sedang menyandarkan dirinya dalam keadaan sadar untuk bertuhan. Coba Anda lihat, ketika dia berdoa, apa kata beliau? Bapak ini apa? Tuhan. Tuhan, telah tiba saatnya, permuliakanlah anak. Anak ini apa? Hamba.
Berarti akal akan menelaah konsep ini dengan uraian, Tuhan, telah tiba saatnya permuliakanlah hambamu, supaya hambamu ini dipermuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadaku kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Tuhan, permuliakanlah aku hambamu dengan kemuliaan yang kumiliki di kehadirat-Mu sebelum dunia ini ada. Berarti Yesus ini hamba Tuhan. Itu kalau akal. Tapi kalau akal-akalan, oh Yesus sedang acting. Di situ memberikan contoh bagaimana kita berdoa kepada Bapa. Yesus sedang bersandiwara bahwa begini loh caranya kalau jadi manusia yang menyembah kepada Tuhan, harus kayak begini, harus kayak begini, harus kayak begini. Tapi gilanya si doktrin ini, sabar. Gilanya si doktrin ini, Yesus konon ceritanya sebagai contoh, sebagai teladan. Tapi laki-laki Kristen tidak mengikuti cara ibadah Yesus. Beda cara ibadah Yesus. Jadi saya katakan kepada saudara, ini kesimpulan saya ini bang. Kristen itu adalah sebuah agama yang berdiri di atas doktrin dan dogma, bukan berdiri di atas proses berpikir. Kristen jauh, bahkan bertolak belakang dengan proses berpikir. Jadi Kristen kita anut, itu bukan karena kita berpikir. Kristen kita anut karena ikut doktrin dan dogma kedua orang tua kita dan bapak-bapak gereja kita. Bukan karena akal. Akal kita tidak akan pernah bisa berdamai dengan Kristen. Tidak bisa. Harus bertentangan. Wajib bertentangan. Makanya Kristen itu polanya di atas akal. Kristen di atas akal. Ya silakan Anda menarasikan kalau sudah di atas akal atau di luar nalar atau di luar akal, ya silakan. Anda definisikan seperti apa manusia yang di luar akal. Demikian. Oke, terima kasih. Jadi mantap sekali apa yang Anda bacakan, khususnya ayat 1 sampai dengan ayat 5. Nah begitu, saya mengakui kalau Anda membaca seperti itu. Jadi Anda mempunyai penjelasan yang Anda juga bangun sendiri sebenarnya. Bukan Anda cuma baca, tapi Anda bilang menggunakan akal. Jadi kita itu bukan sekedar doktrin atau kita bilang oh imani saja. Tapi juga saya rasa Anda lebih tahu, Anda tahu ayat Alkitab, bukan Anda tahu Alkitab ya, tahu ayat Alkitab. Karena kalau iman, kalau kita itu beragama berdasarkan iman, maka kata iman sendiri saya rasa Anda tahu juga di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi bukan cuma bilang akal doktrin, tapi juga bukti-bukti dari apa yang kami tidak lihat. Itu kami pelajari juga segala bukti-buktinya. Sehingga itu yang menguatkan iman kami, menjadi dasar-dasar bagaimana kami meletakkan kekuatan-kekuatan kami dalam kepercayaan kami. Kemudian tadi, saya bersyukur Anda bisa membacanya. Semoga juga orang-orang, teman-teman Anda itu bukan cuma membaca begitu, tetapi juga menelaah ayat setiap ayat itu. Ya. Jadi, yang lalu ada yang bilang, di mana Yesus bisa memerintah Bapa. Nah ini Yesus dalam doanya dia bilang, Bapa, tiba saatnya permuliakanlah anakmu. Jadi dia meminta seperti memerintah supaya anakmu mempermuliakan engkau. Kemudian ayat yang kedua, yang di bagian, saya baca aja keseluruhan itu ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Jadi kalau kalian mengaminkan ayat yang lain, aminkanlah semua ayat yang ditulis itu. Di mana di sini dikatakan kepadanya, yaitu kepada Yesus, kuasa atas segala yang hidup itu sudah diberikan oleh Bapa. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang engkau berikan kepadanya. Yang Bapa berikan kepada Yesus adalah segala yang hidup. Jadi segala yang hidup.
Siapapun dia, saya, engkau, siapapun dia, raja-raja, penguasa. Jadi kemudian dikatakan bahwa demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal. Jadi hidup kekal, keselamatan itu ya bagi kami ya, dalam keyakinan ayat ini, cuma bisa diberikan oleh Yesus. Tidak ada yang lain. Karena kekuasaan itu diberikan oleh Allah sendiri, oleh Bapa sendiri. Dan inilah hidup yang kekal. Bahwa mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus. Jadi kalau kita cuma mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar, kalau kita cuma mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar, itu belum cukup. Hidup yang kekal itu juga harus mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus, yang telah Bapa utus. Jadi hidup kekal itu bukan cuma mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar, tapi juga hidup kekal itu harus dibarengi dengan mengenal Yesus Kristus yang telah dia utus. Nah, kemudian di ayat yang 5 itu lebih ngeri lagi sebenarnya. Wah, dibaca oleh Bang Suma itu, saya juga merinding mendengarnya dia membaca itu. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu. Jadi dia selalu menuntut Bapa memperlihatkan dia kepada Bapa sendiri. Dengan kemuliaan yang kumiliki, dengan kemuliaan yang sudah Yesus miliki. Di hadiratmu, di hadirat Bapa, di hadirat Allah. Sebelum dunia ada, ngeri nggak ini? Bahwa Yesus sudah memiliki kemuliaan sebelum dunia dijadikan. Tolong dianalisa, pakai akal, jangan pakai emosi, jangan egois kalau membaca ayat. Analisa baik-baik, pikirkan baik-baik. Kenapa Yesus berani menyatakan bahwa permuliakanlah dia di hadapan Bapa seperti kemuliaan, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada, Yesus dalam bentuk firman sudah ada dan memiliki kemuliaan di hadapan Bapa. Ngeri nggak ini saudara-saudara? Siapapun yang mendengar, tolong pakai akal dan analisa baik-baik dengan iman kalian. Dan kalau dikatakan, kalau Anda menuntut, di mana ini andalan-andalan orang-orang komal-komal semua. Di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Saudara baca Markus 5. Secara keseluruhan, maka Anda akan mengerti. Saat Yesus berbicara, pulanglah ke rumahmu. Beritakanlah kepada orang-orang apa yang sudah diperbuat Tuhan atasmu. Karena Yesus sendiri yang melakukan pekerjaan itu. Dan dia menyuruh orang itu. Beritakanlah apa yang sudah diperbuat aku. Apa yang sudah diperbuat Tuhan kepadamu. Disitulah Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Dan kalau kalian pun mau menyangga, mau memiliki pengertian sendiri, silahkan. Saya yakin orang Kristen tidak terpengaruh. Tapi dengan berbagai sekarang perkembangan sekarang, kita akan melihat bahwa nama Yesus akan semakin dimuliakan. Karena pada akhirnya, seperti kata ayat Alkitab, pada saatnya, pada akhirnya, semua orang sebentar. Ya, silakan Bunda. Oke, baik. Sekali lagi teman-teman, saya ulang kalimat saya tadi. Saudara, kita lahir jadi dari Kristen akan menganggap Tuhan itu Yesus itu Tuhan tanpa akal. Ya, cuman menundukkan akal untuk mengikuti alur dogma dan doktrin. Sedangkan kalau akal itu kan implementasi tindakan daripada proses berpikir. Maka kalau kita menemukan data misalnya yang diistimewakan saudara kita, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Wah, luar biasa katanya. Padahal itu cuman omong-omong doang, itu isi doa. Kenapa Yesus berdoa seperti itu? Karena dia nabi. Nabi sudah ditentukan menjadi nabi. Itu bukan tiba masa tiba akal. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 1 nomor 14, coba teman-teman baca di sana. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu titik 2, kemuliaan yang diberikan Tuhan kepadanya, yang diberikan kepadanya
sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Lah, parah kan? Karena doktrin Yesus dianggap Tuhan karena sudah memiliki kemuliaan sebelum dunia ada. Sedangkan di data yang lain, Yohanes 1:14, kemuliaan yang ada pada diri Yesus adalah kemuliaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Bubar. Kalau akal yang menjadi sandaran untuk menjadi Kristen. Sayangnya menjadi Kristen itu bukan akal yang menjadi acuan. Masih ada nggak dalil lain yang mengatakan itu? Banyak sekali. Contoh, di dalam Efesus 1 nomor 4. Apa kata Paulus di sana pada jemaat yang ada di Efesus? Sebab di dalam Dia Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Parah bah. Sebelum dunia dijadikan, kita ini semua sudah dipilih. Pengkhotbah 3 nomor 15 malah ditekankan, yang sekarang ada sudah ada sejak dulu, dan yang akan ada sudah lama ada. Kan dalil. Jadi mau kayak mana? Satu-satunya solusi untuk menuhankan Yesus ya doktrin. Tidak boleh kemudian pakai akal, nggak boleh. Karena kalau pakai akal berarti orang ini sudah tamat mempelajari 1 Yohanes 1:14. Sudah tamat mengkaji Efesus 1 nomor 4 nomor 5. Sudah tamat mengkaji Pengkhotbah 3 nomor 15. Sudah paham betul apa yang tertulis di dalam Yohanes 17 nomor 14, Amsal 8 dan seterusnya. Salomo ada sebelum langit digariskan. Tapi dasarnya bukan akal, cuman percaya saja. Jadi ya mental semuanya, nggak masuk di logika mereka, saudara-saudara kita ini. Tapi lagi-lagi kita hargai, itu imannya saudara kita Kristen. Itu imannya saudara kita Kristen. Bahwa ada kekuatan yang membisik mereka, yang mempengaruhi mereka, yang kemudian menyelimuti mereka, yang mereka sebutkan Roh Kudus. Tetapi sayangnya Roh Kudus ini lupa untuk membuka cakrawala berpikir orang-orang Kristen, sehingga ia menembus kebenaran ilahi yang datang, yang diajarkan oleh Bible itu sendiri. Ada pesan-pesan ilahi di situ. Ada. Contoh misalnya seperti yang tadi ya teman-teman, ketika dikatakan dalam Yohanes 17 nomor 5, atau di penekanan saudara kita Kristian tadi, dia katakan gini, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Udah selesai sebenarnya kalau akal yang dipakai. Satu-satunya itu jangan ditambah-tambah lagi. Ada Tuhan anak, ada Tuhan bayi, ada Tuhan begini. Jangan ditambah, karena Tuhan itu cuma satu-satunya. Kata siapa? Kata Yesus. Jangan ditambah. Tapi karena lagi-lagi bukan karena akal, tapi karena doktrinnya itu ditabrak semua. Satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti hidup kekal itu pondasinya dua. Mengenal Tuhan yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu selesai. Tuhankah dia? Bukan. Ada nggak kuncinya? Ada. Di mana kuncinya supaya Yesus itu betul-betul dengan akal? Orang yang tidak belajar Bible pun paham ketika mereka mendengarkan bacaan yang tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 63 nomor 9. Apa katanya? Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang utusan, melainkan Dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka. Dalam kasihnya, belas kasihannya, Ia mengangkat dan mendorong mereka selamanya dari zaman purbakala. Artinya Yesus bukan Tuhan, karena Yesus utusan Tuhan. Sementara di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 63 nomor 9, bukan utusan, artinya bukan Yesus. Bang Suma ada aja. Betul, bukan Yesus. Kata siapa? Kata Yesaya 63 nomor 9, bukan Yesus, melainkan Dia sendirilah. Tapi Yesus mengaku nggak kalau Dia bukan Dia? Bukan. Yesus mengaku juga. Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bukan Dia rupanya. Makananku adalah melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Ternyata bukan Dia rupanya. Ada lagi nggak Bang Suma selain daripada Yesus kesaksian orang muridnya? Kayak ada. Di mana itu? Coba Anda lihat di dalam khotbah Petrus, Kisah para Rasul 2 nomor 22. Keren kan? Orang Yahudi harus tahu, kata Petrus. Yang kumaksudkan, yang Petrus maksud adalah, kata Petrus nih,
Orang Yahudi harus tahu. Yang aku maksud adalah Yesus dari kota Nazaret, seorang manusia yang sudah ditentukan, ditetapkan oleh Allah untuk menjadi perantara antara Tuhan dengan manusia, untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan utusan Yesus. Seperti yang kalian tahu. Jadi udah selesai. Hidup kekal itu mengenali Yesus sebagai utusan Tuhan. Kata siapa? Kata Tuhan, kata Yesus, dan kata Petrus. Dan itu dicatat oleh tabib bernama Lukas, asisten Paulus itu sendiri. Hanya saja sekali lagi saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian, Kristen tidak dibangun dari proses berpikir. Kristen dibangun dari doktrin dan dogma. Dan itu kuat Al-Quran sampaikan. Mereka bukan mengikuti ajaran Tuhan. Mereka tidak mengikuti ajaran para nabi. Mereka hanya mengikuti ungkapan, ucapan, uraian dari simbol-simbol, doktrin dan dogma nenek-nenek moyang mereka terlebih dahulu. Demikian. Ya, bisa masuk, Kanita. Itu ya, kita Kristen itu tidak sembarang mengatakan Yesus Tuhan. Bukannya karena dicekokin sama pendeta bahwa orang Kristen itu bisa mengaku bahwa Kristus Tuhan. Pendeta mau cekokin juga nggak bakalan bisa, karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu ada di Korintus 12 ayat 3. Tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ya, lalu kenapa Yesus itu berdoa kepada Allah Bapa? Karena salah satu tujuannya datang ke dalam dunia selain untuk tujuan utamanya itu kan menebus dosa. Tujuannya yang lain adalah memberikan contoh hidup. Ya, dalam penebusan dosa itu, Yesus itu harus bisa memenuhi semua tuntutan hukum Taurat tanpa kecuali. Dan hukum Taurat itu salah satu hukumnya di Keluaran 20. Yang pertama itu harus tidak ada Allah lain kan, selain Tuhan Allah, dan harus sujud menyembah Dia. Dan itu Yesus lakukan dengan berdoa kepada Allah Bapa. Kalau dia nyembah kepada Allah lain atau dia diam-diam aja, itu dosa dong dia. Nah, lalu doktrin predestinasi itu menunjukkan bahwa Allah berdaulat. Dia yang punya surga, dia yang menentukan siapa yang bisa masuk surganya, bukan manusia dengan usahanya sendiri. Itu ada ayatnya juga, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih engkau. Lalu kalau manusia itu mau percaya kepada Allah ya, itu juga itu kan pekerjaan Roh Kudus. Karena apa? Kalau manusia itu tidak bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sebenarnya ada tirai yang menutupi mata rohaninya, dan itu harus dibuka oleh Allah itu sendiri. Jadi selama tirai itu tidak dibuka, itu ya manusia itu selamanya itu memusuhi Allah. Itu ada di Lukas 24 ayat 44 sampai 45. Ia berkata kepada mereka, ya ini adalah Yesus ya, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, artinya tentang Yesus, dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitabmu. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 18. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, itu hanya karena Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Ayat 15, bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Ayat 16, tapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi begitu selubung itu diambil, ada kemerdekaan dari kuasa gelap datang kepada terang itu. Sebenarnya 2 Korintus 3 ini bicara mengenai orang-orang Yahudi yang sampai sekarang itu selubungnya belum diambil oleh Allah. Sudah, Kanita? Silakan, Bunda. Ya, baik. Salam kenal Saudari Nita. Jadi di dalam Bible itu ada 27 data, baik di perjanjian lama, perjanjian baru, dinyatakan dengan sangat valid di sana. Manusia nanti akan dibalas, diupah berdasarkan dengan perbuatan masing-masing.
Saya kasih contoh, nanti coba dijadikan sebagai referensi untuk mengkaji lagi. Matius 16 nomor 27, Yeremia 17 nomor 10, Ratapan 3 nomor 64, kemudian Amsal 24 nomor 12, Roma 2 nomor 6, Wahyu 22 nomor 12, Yeremia 25 nomor 14, Yeremia 32 19, Ayub 3 dan seterusnya. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 29. Bang Suma pakai satu aja atau dua supaya nggak bingung. Saya jawabnya begitu diborong banyak. Oke. Contoh misalnya di dalam pengakuan Yesus sendiri, di dalam kitab saudara di Yohanes 5-nya, di situ Yesus mengatakan bahwa manusia akan dibangkitkan dari kubur. Mereka yang berbuat baik akan diupah dengan hidup yang kekal, dan mereka yang berbuat jahat akan dibangkitkan untuk dihukum. Jadi jelas itu Yesus yang mengatakan itu, bukan saya. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 5 nomor 29, kecuali kalau nanti direvisi lagi mungkin ada perubahan. Tapi selama Bible tidak direvisi dalam hal ini, maka 27 data di dalam Bible itu yang mengatakan manusia kelak diupah berdasarkan atas perbuatan mereka masing-masing. Itu satu. Kemudian saya ingin kembali kepada kaidah Quran. Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana wa awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la tahtadun. Nanti kita ukur Al-Quran ini. Bisa nggak diterima Al-Quran ini? Ketika Al-Quran mengatakan apabila engkau mengatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka akan menjawab tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Nah ini kata Quran. Ini kata Quran. Ketika Yesus datang, Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Seluruh rangkaian ucapan Yesus kepada Bani Israel menanamkan Bani Israel agar percaya kalau dirinya adalah Mesias utusan Tuhan untuk Bani Israel, bukan Tuhan. Nah, mari kita lihat apa implementasi kebenaran Al-Quran ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam rangkuman atau cakupan diskusi lintas agama Islam dan Kristen. Di dalam Matius 5 nomor 20, Matius berapa? 28 nomor 20, sorry, nomor 28 nomor 20, Matius 28 maksud saya, nomor 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Yesus ada nggak pernah mengajarkan kemudian menyembah roh? Ada katanya. Di mana itu tertulis? Di dalam Yohanes, kata Yohanes 4. Oke. Roh yang dimaksud di sini apakah makhluk? Bukan. Berarti Yesus mengajarkan menyembah kepada yang gaib, bukan makhluk, bukan roh, bukan setan. Itu satu. Kemudian ketika dikatakan Kristen menyembah kepada makhluk bernama Yesus. Ada nggak Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Tidak ada. Lalu mereka mengikuti siapa menyembah Yesus? Nenek moyang. Ada nggak Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Tak ada. Berarti ketika Al-Quran mengatakan awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun, nenek moyang saudara-saudara kita Kristen pun tidak pernah menerima ajaran dari Yesus bahwa dia harus disembah. Lalu dari mana Kristen mula-mula kemudian menyembah sosok bernama Yesus ini? Apakah mendengarkan perintah Yesus yang adalah ucapan Tuhan yang disampaikan kepada Yesus? No, tidak. La. Walakin akan tetapi orang-orang Kristen mula-mula mengikuti penyembahan kepada Yesus karena nenek moyang mereka lebih dulu menyembah Hercules, Zeus, Attis dan seterusnya. Al-Quran keliru nggak? Tidak. Hari ini Kristen yang hidup di zaman sekarang adalah Kristen yang menyembah kepada Kristus. Ada nggak Yesus Kristus ini mengajarkan mereka? Tidak. Berarti Al-Quran nggak salah? Nggak salah dong. Nah ini saudara. Jadi kalau saudara mengatakan kami menyembah Yesus bukan karena doktrin dan dogma, lalu karena apa? Karena Yesus yang mengajarkan. Mana dalilnya? Karena di dalam Torah mengajarkan Yesus adalah Tuhan yang nusul jadi manusia. Mana dalilnya? Tak ada. Sampai kemudian kuda bisa sikat gigi sendiri, Anda tidak akan pernah menemukan dalil itu dalam Bible. Jadi Al-Quran betul, mereka menyembah, mereka beribadah hanya mengikuti nenek moyang mereka sendiri. Kembali kepada kesimpulan kalimat saya, Kristen adalah sebuah agama kepercayaan, aliran keyakinan yang kemudian berdasar terhadap percaya saja, tidak melalui proses berpikir. Demikian. Itu Bang Suma banyak sekali ya. Saya jawab yang saya bisa catat, kalau ada yang kelewatan tolong dikasih tahu. Nah,
itu ini Yohanes 5 ayat 29 itu seakan dikatakan yang berbuat baik akan masuk, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi yang mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ini sejalan dengan firman Tuhan di dalam Kristen itu di kitab Efesus 2 ayat 8, 9, 10 ya. Dulu nah, kita Kristen itu masuk surga kalau memiliki iman yang benar. Jadi iman yang benar itu iman yang benar itu adalah pemberian Allah, dan iman yang benar itu akan menghasilkan perbuatan baik. Tadinya semua manusia tanpa iman yang benar tidak akan bisa menghasilkan perbuatan baik, karena syarat perbuatan baik itu adalah harus benar di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Kita manusia itu sudah jatuh dalam dosa, jadi pandangan kita ngelihat perbuatan baik itu udah terdistorsi sama kepentingan diri kita sendiri, sama rendahnya standar kita. Tapi Allah itu dia punya standar sendiri, dan dia mengatakan syaratnya perbuatan baik itu harus dilakukan untuk memuliakan dia karena mengasihi dia dan berdasarkan iman. Jadi hanya orang yang telah beriman yang bisa melakukan perbuatan baik. Jadi Yohanes 5 ayat 29 ini menyatakan orang yang berbuat baik akan selamat. Itu artinya orang yang beriman saja yang bisa mengeluarkan perbuatan baik. Efesus 2 ayat 8, 9, 10. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi dalam Kristen perbuatan baik itu selalu dilakukan bukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri atau memperoleh perkenanan Allah, tetapi untuk mengasihi dia, untuk memuliakan dia, untuk berterima kasih kepada dia atas pengampunan, atas kehidupan atau berkat rohani yang dia berikan kepada orang Kristen. Terus itu mengenai Yesus, apakah Yesus mengajarkan untuk menyembah dirinya? Bangsa Yahudi itu tahu ya, dari sejak keluaran itu mereka tidak boleh menyembah yang non Allah, yang bukan Allah. Nah, tetapi banyak orang ketika mereka sadar mengenai keilahian Yesus, berhadapan dengan siapa, mereka itu sujud menyembah di hadapan Yesus, dan Yesus tidak pernah menolaknya. Yesus sendiri pun di Matius 4 ayat 10 pernah menyatakan kepada iblis, nyala iblis, sebab kepada Tuhan Allahmu saja engkau patut dan boleh menyembah. Nah, kenyataannya bahwa Yesus menerima penyembahan, dan Alkitab menyatakan dia tidak ada dosa. Itu kalau dia salah, itu kan dia pasti berdosa kan. Dia terima penyembahan, sedangkan dia bukan Allah, tapi dia menerima penyembahan. Itu dilakukan oleh orang-orang di Matius 2 ayat 11, Matius 8 ayat 2. Lalu apa lagi ya, saya lupa. Capek ya Bu ya? Gantian lah kalau capek. Bukan, aku lupa. Bang Sungguh bilang apa lagi ya? Filipi 2, tunggu sebentar. 2 ayat 9, 11. Nah, dalam Kristen juga ya, jangan kalian berpikir bahwa kalau kita menyembah Yesus itu Allah Bapa itu seperti dipinggirkan atau tidak memuliakan Tuhan. Kita orang Kristen tahu menyembah Yesus itu sama dengan menyembah Allah Bapa. Allah Bapa tidak pernah marah, tidak pernah merasa ini musyrik atau sebagainya. Karena apa? Di Filipi 2 ayat 9-10 ya. Dan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, maksudnya meninggikan Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11 nih, perhatikan ya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan
bagi kemuliaan Allah, Bapa. Jadi mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan itu berarti memuliakan Allah Bapa. Dalam Alkitab juga ketika Yesus itu membangkitkan orang mati, dia sering mengatakan hari ini kau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan, dan itu menuju kepada kemuliaan diri. Kali ya. Gantian kali Bu, coba Banjuma ya. Kayaknya udah panjang deh. Ya. Gantian Banjuma kepanjangan. Iya, baik. Nanti saya juga akan singkatnya. Yang pertama ketika dikatakan berdasarkan pengakuan Yesus, Yohanes 5 nomor 29, mereka yang berbuat baik akan bangkit untuk kehidupan yang kekal. Dan mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Sederhana saja, yang berbuat baik itu kalau Yesus yang menjadi sandaran, maka yang mengikuti ajaran Yesus. Itu yang berbuat baik yang mengikuti Yesus. Orang menjadi Kristen ikut siapa menjadi Kristen? Yesus tidak Kristen. Makan babi, ibadah minggu, tidak bersunat, merasulkan Paulus, mengkitabkan perjanjian lama dan surat-surat perjanjian baru dan surat-surat Paulus. Apakah itu mengikuti Yesus? Tidak. Jadi kalau dikatakan berbuat baik itu adalah kemudian mengikuti Yesus, maka Kristen tidak bisa. Bukan dikategorikan sebagai berbuat baik. Makanya Al-Quran tadi mengatakan mereka hanya mengikuti ajaran nenek moyang. Tadi apa? Makan babi, terus apa lagi? Makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus, ibadah minggu, ke gereja, Natalan, dan seterusnya. Itu bukan ajaran Yesus itu. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Jadi Yesus dia mengatakan yang disebut berbuat baik itu adalah mereka yang melakukan segala perintah Bapa. Matius 19 nomor 16. Itu baru disebut berbuat baik. Yang disebut berbuat baik itu adalah mereka yang tidak menghilangkan hukum Torah. Matius 5 nomor 19. Meskipun yang paling terkecil. Kalau ada orang yang menghilangkan hukum Torah meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia pembuat kejahatan. Itu yang pertama. Kemudian yang terakhir tadi yang Ibu sampaikan ya, kan saya tidak tanggapi semuanya. Ketika berbicara mengenai Yesus, mengikuti Yesus dan seterusnya, yang Anda uraikan tadi yang terakhir itu. Yesus dia mengajarkan kepada Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang datang dengan menyamar, memalsukan dirinya seakan-akan dia adalah Yesus. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Dan kalau hari ini saudara Kristen menyembah Yesus, berarti di atas muka bumi ini hanya ada dua yang minta disembah. Yang pertama Tuhan, yang kedua iblis. Kalau Yesus yang pernah tampil di tengah-tengah jemaat Yahudi dan Yesus tidak pernah meminta dirinya untuk disembah, lalu kemudian ada iblis yang muncul untuk disembah, Lukas 4 nomor 6, dan Yesus mengatakan akan muncul penyesat memakai namaku, maka kalau hari ini orang Kristen menyembah sosok yang bernama Yesus, pertanyaan saya, pencipta langit dan bumi tidak pernah mengaku Yesus, tidak pernah mengaku kemudian Yesus, dan pencipta langit dan bumi juga tidak pernah mengaku sebagai makhluk, sedangkan yang saudara sembah adalah Yesus yang mengatakan dirinya sebagai Tuhan dan juga kemudian menyatakan dirinya sebagai pencipta. Di mana itu diurai? Lukas 4. Segala kuasa diberikan kepadaku, langit dan bumi. Lalu kemudian ada oknum yang keluar dari kubur, mengaku Yesus, mengatakan kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi tidak pernah diberi kuasa. Yang diberi kuasa untuk mencobai, yang diberi izin untuk mencobai hanyalah iblis. Nah, siapa yang diberi kuasa ini? Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mungkin diberi kuasa. Yesus ketika diberi kuasa langit dan bumi oleh iblis di padang gurun, Yesus tidak terima. Tapi ketika kemudian ada oknum yang keluar dari kubur, dia seketika dituhankan oleh orang-orang Kristen. Siapa sosok yang disembah oleh orang Kristen ini? Sedangkan Yesus anak Maria
tidak pernah mengajarkan kemudian dirinya untuk disembah. Bahkan dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengaku Yesus Kristus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup ala Yahudi, maka orang-orang yang mengaku Yesus ada dalam dirinya harus hidup ala Yahudi. Berarti tidak ke gereja, berarti tidak ibadah minggu, berarti tidak menyembah Yesus, berarti mereka tidak makan babi, berarti mereka tidak kemudian merayakan Natal, karena mereka hidup ala Yesus, yaitu ala Yahudi. Nah, Kristen hari ini itu hidup ala siapa? Menyembah kepada sesamanya makhluk bernama Yesus, dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin ini hal yang perlu dipertajam lagi, bahwa di dalam pengajaran Yesus sendiri meminta Yahudi agar waspada kepada Yesus, Yesus yang palsu, penyesat mengaku Yesus. Hari ini kita lihat Kristen mengikuti oknum yang mengaku Yesus. Silakan. Yesus itu ketika datang itu memang dia takluk kepada hukum Taurat ya. Dalam hidupnya sebagai manusia itu Yesus melakukan segala hukum dan adat istiadat hukum Taurat. Dia makan babi, dia bersunat juga ya. Nah, lalu dan hukum Taurat itu diberikan Tuhan itu untuk apa? Sebenarnya hukum Taurat itu semua menunjuk kepada Yesus. Jadi hukum Taurat diberikan kepada manusia supaya manusia tahu bahwa kamu tuh nggak bisa melakukan semua tuntutan hukum Taurat dengan benar dan sempurna. Nah, nanti akan datang kegenapan dari hukum Taurat, yaitu Yesus Kristus. Dia yang mampu melakukan semuanya. Nah, begitu yang didambakan itu datang, Kristus datang ke dalam dunia dengan dia disalib itu, dia membatalkan hukum Taurat. Ya, hukum Tauratnya sudah tidak berlaku lagi. Jadi kita orang Kristen sekarang bisa makan babi dan tidak harus bersunat, karena itu sebenarnya dilakukan dulu. Itu hukum-hukum itu diberikan untuk untuk sebagai menunjuk kepada Yesus lah gitu. Jadi ketika Yesus itu datang ya, dia sudah datang ya, kita nggak usah lagi dong melakukannya. Kita cukup percaya kepada Yesus saja sebagai penggenapan hukum Taurat. Dia yang menggenapi hukum Taurat. Kalau kita orang Kristen tidak bisa menggenapinya, kita bersandar kepada pekerjaan Yesus di atas kayu salib. Dan sebenarnya itu kapan itu ada di gini ya, di sebentar. Di Ibrani 10 ayat 1, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat daripada keselamatan itu sendiri. Jadi hukum Taurat adalah bayangan, bukan tujuan akhir. Yesus adalah inti daripada keselamatan itu yang menjadi penggenapan semua tuntutan hukum Taurat. Lalu Ibrani 10 ayat 9, lalu ia berkata, sesungguhnya aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ia menghapuskan yang pertama, yaitu yang pertama itu menunjuk kepada hukum Musa atau hukum Taurat, supaya menegakkan yang kedua. Kalau yang kedua sudah datang, yaitu dirinya, yang pertama itu, hukum pertama itu menjadi usang. Karena itu dalam Alkitab itu dibagi dua. Sebenarnya pembagian itu hanya untuk membantu yang membaca. Di perjanjian lama, yaitu perjanjian Allah yang lama itu sudah usang, diganti dengan perjanjian baru, yaitu kedatangan Yesus dengan hukum kasih karunia. Jadi dengan matinya di atas kayu salib, dia membuka jalan kepada manusia untuk masuk surga, sesuatu yang sebenarnya manusia tidak bisa capai dengan perbuatan baiknya. Lalu itu bicara waspada kepada penyesat. Begini, yang mengatakan Yesus adalah Allah itu adalah atau anak Allah adalah Allah sendiri. Itu kan pada waktu Yesus dibaptis itu kan ada suara dari surga kan yang menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan di Ibrani juga dikatakan, di Ibrani 2 dikatakan, Ibrani 1 ayat 6 ya. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia.
Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi kepada anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Ini Allah Bapa loh yang mengatakan kepada anak. Tetapi kepada anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk selama-lamanya dan seterusnya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi malaikat saja yang tingkatnya di atas manusia itu diperintahkan untuk menyembah Yesus, apalagi manusia. Jadi tidak heran ketika di Alkitab, di kitab Injil juga ada setan yang mengenali Yesus lalu sujud menyembahnya. Itu nggak usah heran gitu loh. Memang semua harus menyembah Yesus, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Sudah, Kanita? Sudah. Silakan Iya. Brunda. Jadi kalau hari ini kita melihat saudara kita Kristen menyembah Yesus dengan pola yang disampaikan oleh saudara kita, berarti Kristen ini jelas bukan pengikut Yesus, tapi pengikut, mohon maaf nih, Anda sendiri yang mengatakan tadi iblis menyembah Yesus. Berarti Anda mencontoh iblis. Maaf nih, maaf. Anda membawa Markus 5, berarti Anda mencontoh orang gila. Karena di Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20 itu orang gila yang menyembah Yesus. Mamanya bernama Maria, Yusuf adalah bapaknya, Nikodemus saudaranya, Thomas, Yudas, Yusuf itu tidak menyembah saudara kandungnya. Iblis menyembah Yesus, orang Majus menyembah Yesus, orang gila menyembah Yesus. Kristen hari ini menyembah Yesus. Ikut siapa? Itu yang harus Anda pahami. Sedangkan hukum Taurat itu mengajarkan menyembah kepada Eloah Abraham, Eloah Isa, Eloah Yakub, bukan kepada anak Maria, bukan kepada sepupunya Yohanes, bukan. Bahkan Yesus mengatakan nih, kalau saudara tadi mengatakan Taurat itu adalah bayang-bayang, berarti Anda betul pengikut iblis. Maaf sekali lagi. Karena hanya iblis yang merubah firman Tuhan. Yesus sebagai utusan Tuhan tertulis di dalam kitab saudara sendiri ketika Yesus mengatakan dalam Lukas 16, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Itu ucapan Yesus. Saya ulang lagi. Kata Yesus, lebih mudah langit dan bumi lenyap. Coba, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Apatah lagi batal semua. Lebih mudah. Ada nggak kemudian yang bisa menghilangkan langit? Ada nggak yang bisa menghilangkan kemudian bumi? Ada. Coba. Ada yang bisa menghilangkan bumi? Nggak ada. Itu lebih mudah menghilangkan bumi, melenyapkan langit daripada membatalkan setitik dari hukum Taurat. Kata siapa? Kata Yesus. Jadi Kristen ini siapa rupanya, weh? Siapa Kristen ini? Siapa Kristen ini? Nah itu tadi, kembali kepada yang saya pertanyakan tadi. Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu memakai namaku. Berkata, akulah dia. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal, lalu Paulus ini kerasukan apa? Ketika dia mengatakan bahwasanya dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Ini Paulus dapat kerasukan apa dia? Oh, dia kerasukan Tuhan. Kerasukan Tuhan yang mana? Tuhan Yesus. Oke. Kalau Paulus yang datang padanya adalah Tuhan, yaitu Yesus, maka coba Anda telah pakai akal. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Tuhan yang engkau aniaya. Matching nggak tuh? Masuk akal nggak Tuhan dianiaya tuh? Akulah Tuhan Yesus yang dianiaya. Kan tidak masuk akal. Lalu siapa yang membisikkan Paulus ini sehingga membatalkan semua hukum Tuhan, sehingga dia berani mengatakan bahwa hukum Tuhan itu adalah tinja? Di dalam Amsal berapa? Di dalam Filipi 3 nomor berapa itu teman-teman? Nomor 8 kalau nggak salah.
Dia katakan bahwa hukum Taurat itu adalah tinja, skubalon. Dan dikatakan di dalam Galatia 5 nomor 4. Bahkan dikatakan dalam Galatia 2 nomor 21. Apa yang dikatakan oleh Paulus kemudian? Kalau kamu mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka engkau akan lepas dari kasih karunia. Jadi orang Kristen ini memandang hukum Taurat itu adalah tidak boleh lagi ada hukum Taurat. Sedangkan Yesusnya, subhanallah, dia mengatakan apa? Lebih mudah langit dan bumi itu hilang daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Mana yang sakti nih? Kristen ini ikut siapa sebenarnya?